Pemirsa, petugas kepolisian menyekat ruas Jalan Sarinah menuju Sabang pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi. Penyekatan mobilitas pengguna jalan dilakukan secara total. Jalan dari arah Wahid Hasyim menuju ke Sabang ditutup. Petugas kepolisian berjaga dengan Satpol PP. Akibat penutupan jalan, kawasan Sabang yang terkenal sebagai pusat kuliner Jakarta menjadi sepi. Penutupan dilakukan untuk mengantisipasi keramaian pengunjung. Selain di kawasan Sabang, secara keseluruhan ada 10 titik yang ditutup yang merupakan kawasan yang memancing kerumunan. Salah satunya kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Akses Kemang Raya dan Jeruk Purut ditutup total. Kendaraan yang melintas dari arah Bangka dan Kemang Utara dialihkan ke arah Jalan Antasari. Tidak menutup kemungkinan polisi akan menambah penyekatan titik lain di Jakarta. Warga yang dapat melintas adalah warga setempat, tamu hotel, serta ojek online pengantar makanan ke rumah warga. Ya, seperti apa atau bagaimana pembatasan mobilitas malam hari ini di Jakarta? Kita akan bergabung bersama rekan kami Hasbiallah di Kemang, Jakarta Selatan dan Revika Sibarani di kawasan Sabang, Jakarta Pusat. Terlebih dahulu kita menuju ke Sabang, ada Revika Sibarani di sana. Di Sabang terkenal dengan pusat kuliner ya. Seperti apa kerumunan di sana setelah pemberlakuan aturan jam malam? Ya, April dan pemirsa, sebelumnya dapat kami informasikan tepat pada pukul 9 malam tadi atau 30 menit yang lalu di Jalan Sabang, tepatnya mulai dari perempatan Sabang hingga ke perempatan Kebonsiri, Jakarta Pusat, ini sudah mulai dilakukan penutupan dengan barikade oleh pihak kepolisian dari Dirlantas Polda Metro Jaya dibantu dengan unsur TNI dan juga Satpol PP. Di mana memang penutupan ini sejalan dengan arahan Pemprov DKI Jakarta untuk akhirnya menekan angka penyebaran kasus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta yang kian meningkat beberapa hari terakhir secara drastis. Sehingga salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan penutupan jalan di sejumlah titik yang dianggap cukup ramai secara khusus pada jam-jam malam. Salah satunya adalah di kawasan Sabang, tempat saya melaporkan. Benar, April, seperti yang disampaikan bahwa memang kawasan Sabang ini terkenal dengan wisata kulinernya begitu. Sehingga pada malam hari ini memang biasanya banyak sekali masyarakat yang menghabiskan waktu untuk makan serta bersantai dengan kerabat begitu di kawasan Sabang. Dan pasca dilakukan penutupan di kawasan Sabang ini, saat ini saya akan mencoba mengajak berbincang salah satu pedagang di tempat ini. Saat ini sudah ada di belakang saya salah satu pedagang. Selamat malam, Bapak. Ya, malam, Mbak. Boleh diajak berbicara sebentar, ngobrol ya, Pak ya? Bapak dan Bapak siapa, Pak? Dengan Rudi Setiawan. Pak Rudi, boleh maju sedikit, Pak? Maaf, Pak. Pak Rudi, ini sudah 2 hari dilakukan penutupan di kawasan Sabang ya, Pak ya. Tanggapan Bapak sebagai pedagang di tempat ini seperti apa, Pak? Yang jelas sih merasa dirugikan banget. Karena total nggak ada pengunjung total, dini hari udah suruh tutup. Gitu aja. Oke. Memang biasanya untuk jam 9 setelah ditutup, ini memang pengunjung sudah sama sekali tidak ada. Atau seperti apa, Pak? Apakah langsung tutup pedagang-pedagang di sini? Sebagian ada yang langsung tutup, sebagian ada yang nahan diri, sebentar paling berapa menit lagi. Sebagian langsung tutup, karena pengunjung total nggak ada. Dengan adanya penutupan jalan, jangan dirugikan banget. Sebagai kata, ya. Drastisnya, apakah penurunannya drastis begitu, Pak? Ya, omset sangat nurun banget, jadi bisa dikatakan 90%. Jadi dari 3 juta bisa dapat 300, gitu aja. 100.000. Sebagai salah satu pedagang di tempat ini, Pak, apalagi Bapak bukanya dari sore hari ya, Pak, sampai malam hari, bahkan dini hari sebelum pandemi begitu ya, Pak. Harapannya seperti apa nih, Pak? Ya, harapan kita sih mudah-mudahan corona cepat tuntas, cepat kelar di Indonesia, mudah-mudahan ekonomi normal lagi. Penutupan jalan segera dibuka, gitu aja harapan ya. Pak Rudi, terima kasih untuk waktunya. Silakan beraktivitas kembali, Pak. Ya, April, seperti yang disampaikan oleh salah satu pedagang di tempat ini, memang ada pro dan kontra dari langkah yang diambil, yakni melakukan penutupan jalan di sejumlah titik yang dianggap ramai di malam hari. Selain di kawasan Sabang, memang masih ada 9 titik lainnya yang dilakukan penutupan di wilayah DKI Jakarta dan akan dilakukan dari pukul 9 malam hingga 4 subuh. April. Terima kasih, Revika. Pemirsa, dari Revika kita ke Hasbiallah. Hasbi, bagaimana upaya pembatasan jam malam di kawasan Kemang?
Ya baik April, tadi pada pukul 21 tepat pihak kepolisian kemudian juga Satpol PP dibantu TNI, Dinas Perhubungan dan Satgas Covid-19 ini langsung menutup dengan barir-barir tepat di sebelah kanan saya. Sudah berdiri barir-barir sementara, kemudian juga ada plang bertuliskan bahwa ada pembatasan pergerakan masyarakat atau PPKM Mikro pada pukul 21 hingga pukul 4 pagi nanti. Kemudian tadi ada beberapa warga yang coba melakukan akses seperti ini. Ada ojek online yang coba masuk, kemudian menunjukkan kepada pihak kepolisian bahwa ingin mengantar barang ke apartemen. Itu tandanya pihak kepolisian akan memberikan fleksibilitas ataupun juga kesenggangan bagi mereka. Sementara untuk retail-retail setempat, kami juga melihat di sini restoran sudah mulai tutup pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ada juga perkantoran, kami tanyakan kepada beberapa karyawan, mereka sudah pulang ataupun juga sudah pulang kantor ini pada pukul 7. Itu artinya memang pembatasan skala kecil ini di area Kemang untuk membatasi nantinya banyaknya masyarakat yang memang Kemang itu terkenal banyaknya masyarakat yang kongko-kongko ataupun anak muda yang kebar pada malam hari. Untuk itu pihak kepolisian membatasi wilayah pergerakan mereka mulai dari Kemang Raya. Arus lalu lintas juga bergerak dari arah Bangka menuju ke arah Kemang Raya ini ditutup total. Itu artinya nanti masyarakat harus beralih ke Antasari. Kemudian juga dari arah Kemang Utara harus juga melalui Antasari. Jadi apabila ingin mengakses menuju Ampera dan Jeruk Purut harus melewati Antasari. April. Baik, terima kasih Hasbiollah dan juga Revika melaporkan langsung dari Kemang dan Sabang, Jakarta Pusat. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan aturan pembatasan mobilisasi warga adalah untuk membatasi interaksi dan kerumunan. Di hari ulang tahun ke-494 Jakarta, Anies meminta warga untuk ikhtiar menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita lihat, pengetatan ini bukan sebagai pengetatan, tapi penyelamatan. Karena tujuannya bukan diketatkan, tujuannya diselamatkan. Ya. Virusnya akan menular lewat interaksi. Jadi interaksi itu harus dikurangi dulu supaya terkendali. Oke, jadi untuk kalau kita Pak Anies, lihat, baik. gimana? Salah satu upaya untuk menekan mobilisasi itu apakah cukup dengan penebalan PPKM saja atau harus PSBB menarik rem darurat tersebut? Sebenarnya intinya adalah sama-sama kita mengendalikan interaksi kita. Sama-sama mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita tidak bisa hanya pemerintah saja, tapi harus bersama-sama dengan seluruh rakyat. Karena Bang Latif, penularannya itu terjadinya bukan di ruang-ruang publik yang bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal. Tapi penularan itu sering justru jadi orang-orang yang kita kenal. Ya. Nah, kita kecenderungannya pakai masker ketika ketemu tidak orang dikenal, tapi lepas masker ketika kenal, padahal virusnya tidak membedakan. Oke, baik. Dan Jakarta ini ada 3,2 juta kepala keluarga, ada ratusan ribu tempat kerja, semua aktivitas-aktivitas di sana berpotensi pada penularan. Oke. Jadi apapun namanya, apakah PSBB, apakah PPKM, intinya adalah ini ikhtiar penyelamatan. Ya. Pemirsa, pos penyekatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur kembali ricuh. Massa yang menolak mengikuti tes cepat antigen memaksa menerobos pos penyekatan. Dalam video amatir ini, petugas TNI Polri berusaha menghalau massa yang menerobos penyekatan dan menghindari tes swab di Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Selasa subuh. Para tenaga kesehatan yang berjaga di pos penyekatan Suramadu pun terpaksa dievakuasi. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa karena warga sempat melawan dengan lemparan batu. Kericuhan berawal saat sejumlah pengendara sepeda motor dari Bangkalan, Madura berusaha menghindari pos penyekatan dengan merusak pagar setelah pintu keluar Jembatan Suramadu. Tidak ada warga yang ditangkap dalam kericuhan ini. Nah, pada saat beberapa kendaraan itu melewati pos tenaga kesehatan, ada yang sempat melempar-lempar batu, kemudian menendang-nendang kursi dari tenaga kesehatan tersebut. Jadi di situ petugas TNI Polri yang berjaga mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk antisipasi untuk mengamankan petugas tenaga kesehatan yang berjaga di lokasi itu. Pemkot Surabaya, Jawa Timur telah memperbaiki pagar pembatas yang rusak dijebol warga.
Hingga kini proses penyekatan dan tes swab di pos penyekatan Suramadu, Surabaya sudah kembali normal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, pos penyekatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur kembali ricuh. Massa yang menolak mengikuti tes cepat antigen memaksa menerobos pos penyekatan. Sejak awal Juni, penyekatan dan wajib tes usap antigen diberlakukan di 2 sisi jembatan Suramadu. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya kasus COVID-19 di Bangkalan, Madura. Kebijakan ini menuai penolakan dari warga hingga menimbulkan kericuhan di pos penyekatan. Puncaknya, ratusan warga Madura berunjuk rasa menolak kebijakan tes usap antigen di jembatan Suramadu. Mereka menuntut agar pos penyekatan di Bangkalan dan Surabaya dibubarkan. Massa melanjutkan aksi protes di depan Balai Kota Surabaya. Sempat terjadi ketegangan antara massa dengan personil polisi karena pendemo menuntut bertemu langsung dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Wali Kota Surabaya akhirnya menemui para pendemo. Eri Cahyadi menyatakan tes antigen di Suramadu akan dihentikan jika sudah ada surat izin keluar masuk sesuai kesepakatan dengan Kabupaten Bangkalan. Akan sampaikan ke Gubernur dan juga akan sampaikan ke Bupati Bangkalan. Jadi terkait dengan tambahan angket tambahan pokok, insya Allah bisa saya jalankan dulu. Jadi nanti jenengan harus diskusi dengan Pak Bupati Bangkalan. Itu saja Pak. Massa kemudian membubarkan diri namun tetap mengancam jika penyekatan dan tes usap antigen masih berlanjut, mereka akan menggelar aksi dengan jumlah yang lebih besar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.